Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah pengajian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya yang diberikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian kita mulai, marilah kita tadarus pagi terlebih dahulu. Urutannya yang pertama membaca ta'awudz, yang kedua membaca basmalah, dan yang terakhir membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 102 beserta artinya. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf Al-Quran atau di HP-nya ada aplikasi Al-Quran, bisa dibuka terlebih dahulu. Sebutnya dimulai Pak Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Aku berlindung kepada Allah. Minasy syaithani. Dari godaan syaitan. Ar-Rajim, yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Wattaba'u, dan mereka mengikuti. Ma tatlu, apa yang dibaca. As-sayatinu, oleh setan-setan. Ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafaru, dan tidaklah kafir. Sulaiman itu. Walakinna, dan akan tetapi. Sayatina, setan-setan itulah. Kafaru, yang kafir. Yu'allimunan nasa, mereka mengajarkan kepada manusia. Sihra wa ma unzila, sihir dan apa yang diturunkan. Alal malakaini,
kepada seseorang hatta yaqula, sebelum mengatakan innama nahnu, sesungguhnya kami fitnatun fala takfur, hanyalah cobaan, sebab itu janganlah kafir. Fayata'allamuna, maka mereka mempelajari minhuma, dari keduanya, yaitu malaikat itu, ma yufarriquna bihi, apa yang dapat memisahkan bainal mar'i, antara seorang suami, wa zawji, dan istrinya, wa ma hum bidarrina, mereka tidak akan dapat mencelakakan bihi min ahadin, dengannya seorang pun, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna, mereka mempelajari ma yadurruhum wala yanfa'uhum, sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu, dan sungguh mereka sudah tahu, lamanistarahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, malahu fil akhirati, niscaya di akhirat kelak akan mendapat min khalaq, keuntungan, wala bi'sa, dan sungguh sangatlah buruk, masarahu, perbuatan mereka yang menjual, bihi anfusahum, dengan sihir diri mereka, lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu ingkang tasih wonten Jawi lan serah di masjid, aturi ingkang wonten dalam masjid, sof-sof ingkang ajeng dipun jaga rumiyin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur moga kita sareng-sareng panjenengan umat Allah Subhanahu wa taala kang sampun maringi mageleken kenikmatan kesehatan kegiatan sehingga ing dinten wekdal punika kula panjenengan sami saged tindak wonten majelis sing insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam ugi kanugrah dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengawasan hadinya dan dimuliakan oleh Allah. Monggo kita sare-sare kita bika pengawasan ing punika kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wonten ing punika sampun dumugi Ustaz Ibrahim Umar SMK sakmenika anggota lembaga dakwah komunitas pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul ingkang badhe tausiah. Mila papan sanawdal kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Karangbojo, yang saya hormati takmir Masjid Al-Falah serta jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah pengajian rutin PAB Ahad Pagi Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf, saya matur dengan bahasa Indonesia ini. Saya udah lama di Jawa, tetapi karena bahasa panjenengan angel Bapak Ibu, sehingga kalau bicara mesti pakai bahasa Indonesia. Ya, kenalan saya Ibrahim Umar, nama asli saya. Ibrahim nama asli saya, Umar nama bapak saya. Asal saya dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Pak. Nusa Tenggara Timur.
jodoh di Gunung Kidul, tepatnya di Gading Klayen, sehingga betah sampai sekarang. Alhamdulillah. Sehingga walaupun sudah lama di Jawa, tetapi karena bahasa Jawa itu, jangankan orang luar Jawa, orang asli katanya juga angel Pak Ibrahim katanya. Sehingga kalau saya bicara seperti ini, mohon maaf, kami bicara dengan bahasa Indonesia. Maaf sekali. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir bersama-sama kita di majelis ini. Saya ketika dibimbing oleh Mas Ali yang sama-sama di lembaga dakwah komunitas PDM. Nah, karena tidak ada acara yang bertabrakan, saya harus menerima, walaupun mungkin bentuk. Masalahnya saya itu ustadz lokal khusus Gading. Jadi kalau agak jauh itu paling di Karangmor, di Sabtosari, kita pernah tugas di Sabtosari karena teman-teman PCN pernah kenal dengan saya, jadi undang isi. Juga lama di Panggang, jadi sering isi di Panggang. Tapi kalau daerah-daerah lain itu karena belum kenal, sehingga jarang. Nah, ketika dibimbing oleh Pak Ali, karena nggak ada tabrakan acara, ya harus tidak boleh menghindar. Nah, oleh karena itu pagi hari ini alhamdulillah saya hadir bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mari kita saling bertawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, dalam rangka ikhtiar kita untuk tidak menjadi orang yang rugi. Tidak menjadi orang yang rugi. Sebab ciri orang yang tidak rugi itu alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi tawasau bis sabr. Tidak rugi, Pak. Sebab surat pendek yang kita semua hafal itu diawali dengan sumpah dari Allah, wal asri, demi waktu. Masih ditambah dengan nun taukid, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, kecuali mereka yang beriman plus mewujudkan keimanannya itu dalam bentuk amal soleh. Tidak hanya itu, mereka juga masih saling menasihati, mengajak dengan kebenaran dan kesabaran. Sehingga kalau kita punya waktu, kemudian kita bisa ngisi pengajian, diminta untuk ngisi, ya tidak boleh nolak. Karena tujuan kita tadi itu terhindar dari rugi. Jadilah kita orang yang beruntung. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 kan begitu, yang sering disebut sebagai ayat Muhammadiyah itu. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, tidak rugi. Syaratnya jadilah sekelompok orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Wujudnya menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Syaratnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk duduk bersama di majelis yang mulia ini untuk saling tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mengawali kajian pada pagi hari ini, saya pertama mengajak 3 hal. Pertama, nahmaduhu, monggo, godaannya gede, Pak.
mari selaku orang beriman kita hanya menunjukkan pujian kita itu hanya kepada Gusti Allah. Tadi saya katakan godanya besar sekali, Pak. Selaku manusia kadang-kadang dalam hati yang terbetik ingin disanjung, ingin dipuji. Terlebih dalam kehidupan di atas dunia ini godaannya begitu besar. Dalam hal dunia kadang-kadang kita memuji kepada yang lain tujuannya untuk meraih dunia, lupa bahwa pujian itu hanya ditujukan hanya untuk Gusti Allah. Ini godaan, hati-hati. Ini yang pertama yang saya ajak pada diri saya dan juga pada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Siapapun itu, godaan itu mesti. Selama dunia ini ada musuh bebuyutan kita itu selalu berusaha keras agar kita ini jadi sahabatnya besok di neraka. Innahu aduwwun mubin, sungguhnya dia itu musuh kalian yang sangat nyata. Selama dunia ini ada, dia terus berusaha untuk menggoda kita, mengajak kita untuk menjadi sahabat temannya besok di neraka. Maka hati itu selalu kita berbuat baik, kadang-kadang niat ikhlasnya hilang, ganti dengan tadi itu minta disanjung. Sampai Allah ingatkan kita sholat saja, Pak Bu, sholat 5 waktu, sholat sunat yang kita kerjakan, kalau tidak hati-hati, noto hati, bisa jadi digelincirkan kita menuju kepada neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Salat. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa? Mereka yang salatnya bukan hanya untuk Allah, tetapi sholatnya liyura'unan nas, tujuannya agar disanjung, dipuji oleh manusia. Nauzubillahi min dzalik. Maka monggo Bapak Ibu noto hati, selalu minta tolong kepada Allah agar hati kita itu lurus, pujian hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memuji kepada yang lain tujuannya untuk meraih keuntungan dunia, apalagi dirinya minta disanjung, dipuji. Beribadah kepada Allah tujuan kita hanya meraih ridhonya Allah, bukan ingin meraih agar kita disebut sebagai orang yang soleh. Jadi bahaya. Oleh karena itu monggo mari kita tata hati kita, Bapak Ibu sekalian, pujian kita tujukan hanya kepada Allah, karena Dia yang berhak untuk disanjung, dipuji. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Dia Allah, segala yang di langit dan segala yang di bumi, maka Dialah yang pantas untuk disanjung. Kita ini ciptaan kalau minta disanjung. Pujian kita mari kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ajaran kedua, mari kita selalu merasa diri kita ini manusia, makhluk yang paling lemah. Dalam Quran Allah menyebutkan satu sisi manusia yang disebut sebagai manusia makhluk yang terbaik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi di sisi lain Allah menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini pelajaran luar biasa, saking sayangnya Gusti Allah sama kita, Bapak Ibu sekalian. Satu sisi Allah menyebutkan manusia itu makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah untuk mendiami bumi, tapi di sisi yang lain Allah menyebutkan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dibanding ayam aja kuat ayam loh kita ini. Betul? Ayam itu begitu netes bisa boleh makan sendiri ya Pak ya. Begitu netes keluar dari sarangnya itu udah bisa jalan cari makan sendiri. Nah manusia lahir tidak didulang, diatusi, diceboki, sampai umur 2 tahun ke atas masih. Ini artinya pelajaran dari Gusti Allah untuk menyadari bahwa kita ini manusia makhluk yang terbaik, tetapi juga makhluk yang sangat lemah. Menyadari kelemahan inilah, mari Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini ojo lali gantungkan hidup kita harus selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
nasta'inu ala umurid dunya waddin. Selalu mohon pertolongan kepada Allah atas segala urusan kita yang menyangkut urusan kehidupan duniawi kita, terlebih urusan ukhrawi kita. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa, Pak. Sungguh tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap habis sholat, kalau kita sholat sendiri itu mesti pada rakaat kedua itu pada Al-Fatihah mesti rata-rata baca kulhu. Kulhu itu kan kadang-kadang saking hafalnya kita nggak menyadari betapa luar biasa isi Al-Ikhlas itu. Allahus Somad, hanya kepada Allah tempat kita menggantungkan segala harapan kita. Tapi karena saking kulinonya, saking hafalnya, kita nggak menyadari bahwa ayat itu luar biasa, Pak. Kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup kita di atas dunia, gantungan hidup kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sehingga orang beriman itu hidupnya tenteram. Kenapa? Dia selalu menggantungkan harapannya kepada Allah. Aku punya Gusti Allah, gitu loh. Dalam situasi kondisi seperti apapun, aku menyadari bahwa aku punya Gusti Allah. Allah selalu menolong saya. Ini harapan apa? Keyakinan saya bahwa Allah itu selalu menolong saya. Tenteram. Jadi kenapa orang beriman kalau dikasih ketentraman luar biasa? Karena pernah menyadari, meyakini bahwa dalam kehidupan ini dia tidak berjalan sendiri. Ujian yang diterimanya itu bukan ujian datang, tapi ujian dari Allah. Allah yang memberi uji, Allah juga yang memberikan solusi, kan gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini janji Gusti Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Coba. Allah berjanji khusus kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Monggo Mas Sakin, masuk Mas Sakin. Masya Allah, mohon maaf saya di atas ini Mas. Umayyattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah pasti akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Asalkan itu menyadari bahwa diri kita yang lemah, minta tolong hanya kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari segala arah yang tak pernah diduga. Yang ketiga, ajakan saya pada diri saya dan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, monggo selalu minta ampun kepada Allah. Sebaik-baik orang adalah mereka yang selalu merasa dirinya kotor. Walaupun tiap hari kita rutin berangkat ke Masjid Al-Falah, sholat berjamaah 5 waktu, masih kurang tambahi sholat sunat, tetapi sadari bahwa diri kita yang makhluk biasa, tidak pernah berubah jadi malaikat, yang hidup kita selalu bergelimang dosa. Ini yang terbaik manusia. Jangan sampai kita sudah ibadahnya mampu, kayak merasa diri kita suci, bahaya Pak. Gusti Allah nyanjung orang-orang yang seperti ini, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang selalu berusaha membersihkan jiwanya. Siapa mereka? Mereka yang selalu merasa dirinya kotor. Meskipun aktif beribadah, tapi kita harus merasa diri kita itu bergelimang kotoran, Pak. Orang seperti ini insya Allah dia selalu berusaha untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Pasti. Tapi kalau dia sudah merasa dirinya bersih, maka khaba man dassaha, dan celakalah mereka yang membiarkan jiwanya dalam kotoran. Siapa? Sok suci, merasa dirinya sudah suci. Nauzubillah min dzalik. Aku sudah suci kok. Tiap hari sholat berjamaah di masjid. Masih kurang tengah malam saya bangun sholat tahajud. Pada pagi hari saya juga sholat duha, sholat sunat rawatib gak ketinggalan. Saya sudah suci. Nah kalau merasa seperti itu bahaya Pak. Orang gak merasa suci itu tidak mau istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyebutkan, beruntunglah orang-orang yang selalu berusaha membersihkan jiwanya, yaitu mereka yang selalu merasa dirinya kotor. Karena selalu merasa dirinya kotor, maka dia selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu
Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia termulia, bersih dari dosa, maksum, terpelihara dari dosa sekecil apapun itu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Tetapi beliau memberikan contoh kepada kita, tidak pernah kurang dari 100 kali istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang bersih, terpelihara dari dosa saja Bapak Ibu istighfar mohon ampun kepada Allah, apatah lagi kita. Tadi sudah saya katakan, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan, kaki kita, semuanya nih, ya Allah, kalau dihitung ngeri Pak. Dosa kita sungguh luar biasa banyaknya. Ketika saya masih mengajar anak-anak SMK, saya tanya, anak-anak kalian tiap hari istighfar berapa kali? Dengan bangga mereka mengatakan, kami istighfar tiap hari 15 kali Pak. 15 kali? Ya Pak. Kalian merasa diri kalian lebih suci dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget mereka, kok bisa Pak? Iya, Nabi itu terpelihara dari dosa, maksum saja. Setiap hari istighfar 100 kali, kalian hanya 15 kali. Berarti kalian merasa diri kalian lebih suci dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Bapak Ibu sekalian, sebaik-baik orang adalah orang yang selalu merasa dirinya kotor, selalu merasa dirinya banyak dosa, sehingga insya Allah dengan itu memicu dan memacu dia untuk selalu memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, semua yang kita lakukan ini dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Allah, dan syukur kepada Allah itu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita beribadah sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita memuji Allah, kita minta tolong kepada Allah, kita istighfar mohon ampun kepada Allah, kita sujud beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya wujud daripada syukur kita kepada Allah. Dan syukur kita kepada Allah itu Bapak Ibu sekalian bukan untuk Gusti Allah. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kalian tidak bersyukur, barang siapa yang kufur tidak mau bersyukur berterima kasih kepada Allah, innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Artinya Allah tidak butuh syukur kita, Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh sujud kita. Kitalah yang butuh untuk sujud beribadah kepada Allah sebagai wujud syukur kita akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita bersyukur, Allah berjanji akan tambah nikmatnya kepada kita sekalian. Tapi kalau kufur, tunggu saja, azab Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang kufur itu. Maka monggo, mari kita beribadah kepada Allah, kita mengabdi kepada Allah itu dalam rangka syukur kita kepada Allah. Dan syukur kita kepada Allah itu bukan untuk Gusti Allah, tetapi kembali untuk diri kita sendiri. Begitu pula selawat Pak, selawat Nabi. Kemarin saya lihat di YouTube Ustaz Abdus Was Abdus Somad memberikan penjelasan dari salah paham orang-orang yang benci Islam, mengatakan Nabi Muhammad itu kan belum selamat. Buktinya umat Islam sedunia masih minta selamat untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak butuh selamat kita, Bapak Ibu. Ya dong? Salawat kita kepada Nabi Muhammad itu bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk kepentingan Nabi Muhammad, kembali untuk diri kita lagi. Kita berselawat kepada Nabi 30 kebaikan yang kita peroleh, 10 kebaikan ditambah oleh Allah, 10 keburukan dikurangi oleh Allah, 10 derajat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang bersolawat kepada Nabi. Kembali untuk diri kita sendiri, bukan untuk Nabi Muhammad. Baik, itu sudah dijamin masuk surga kok. Tetapi Nabi Muhammad itu suku manusia yang luar biasa, tidak mentinggi dirinya sendiri, nggak mau masuk surga sendiri, Bapak Ibu sekalian.
Sampai-sampai jangan sampai satu umatku yang tidak masuk surga ya Allah. Biarkan aku yang menggantikan mereka. Coba. Bahkan hanya menyebut namanya itu menjadi wasilah kita diselamatkan oleh Allah. Bersolawat kepada Nabi tadi itu bukan untuk kepentingan Nabi. Oke. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Mari ikhtiar usul ittiba, agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kajian kita pagi ini, saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas ayat 77. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini kalau kita baca di buku yang ditulis oleh pakar-pakar pendidikan agama, ilmu agama, mengatakan ayat ini mengajarkan tentang prinsip keseimbangan dalam Islam. Seimbang antara dunia dan akhirat. Tetapi banyak juga ulama mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu banyak dalam kitab suci kita, ajaran agama kita tidak pernah seimbang. Banyak ayat yang menyebutkan lebih utama akhiratnya daripada dunia. Termasuk ayat ini juga begitu kalau kita pahami secara teliti. Dimulai dengan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kamu sekalian untuk nopo, untuk kebahagiaan hidupmu besok di akhirat. Didahulukan akhiratnya, Pak. Allah perintahkan kepada kita apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, gunakanlah itu untuk golek kebahagiaanmu besok di akhirat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau memperhatikan apa yang ada pada diri kita, betapa nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dalam Quran Allah menyebutkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Almarhum Buya Hamka dalam sebuah ceramahnya, Bapak Ibu sekarang coba lihat dua mata kita ini. Pakai alat komputer, alat hitung yang secanggih apapun, sampai alat komputer, alat hitung yang canggih itu rusak, dua nikmat mata ini tidak pernah bisa dihitung, saking luar biasa banyaknya dari dua mata kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Itu baru dua mata yang Allah berikan kepada kita, baru dua mata, belum yang lain. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, Allah perintahkan kepada kita, gunakan apa yang telah Allah berikan kepada kamu sekalian itu untuk kebahagiaan besok di akhirat. Nah, nikmat Allah itu apa saja? Nabi kita memberikan batasan-batasan seperti ini. Dalam sebuah hadisnya beliau berpesan kepada kita, ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Ada 5 nikmat yang Nabi sebutkan kepada kita untuk menjadi bahan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Pertama, syababaka qabla harumika. Masa mudamu sebelum datang masa. Nah, ini kita udah lewat ini. Bapak sebagian Bapak Ibu yang dalam majelis ini ternyata di mana-mana sama ya. Di pelayan di Masjid Al-Huda itu juga sama. Yang hadir itu ya sepuh-sepuh semua. Yang nom ya paling hanya beberapa gitu. Tapi alhamdulillah Pak, masih punya harapan. Artinya apa? Masa depan Masjid Al-Salah ini tidak suram. Di tengah-tengah sekian banyak yang sepuh-sepuh, ternyata masih ada yang nom. Itu artinya harapan kita masih. Coba yang hadir ini sepuh-sepuh kabeh, yang bawa acara sepuh, yang nuntun ibadah Quran tadi ya sepuh. Waduh, besok kalau udah panggil oleh Allah semua yang gantikan siapa?
Jadi walaupun ini udah lewat bagi kita, terutama teman-teman vokal, teman-teman pemuda, Nabi berpesan, jagalah mudamu sebelum datang masa tua. Nah, dulu kita ketika muda ibadah, masya Allah Pak ya. Sekarang kita udah nyesel, waduh ya Allah, dulu saya ketika muda kok saya lalai ibadah saya kok nggak begitu sergap seperti sekarang bapaknya. Sekarang ini mau berdiri rukuk sujud rasanya walah ya Allah pegel, ya kan? Tapi alhamdulillah Pak, walaupun pegelinu tetap sadari bahwa matahari kehidupan kita sudah sore, tinggal menunggu tenggelam, ya Pak. Coba banyak orang yang dalam situasi seperti itu nggak sadar loh bahwa dia udah sore, tinggal menunggu tenggelam. Loh ini kan ngeri Pak. Nah, kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menyadari bahwa kita ini udah lewat memang masa muda kita, tetapi Allah masih memberikan kita anugerah sadar ketika kita datang masa tua kita, masih bersujud mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu jadi saku kita untuk akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kesehatan itu Pak, masya Allah, tidak bisa kita beli dengan uang kita seberapapun banyaknya, dan itu diberi secara gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita, kesehatan yang kamu berikan kepada kalian gunakanlah untuk boleh kebahagiaanmu besok di akhirat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyadari ayat-ayat Allah yang Allah tunjukkan kepada kita, baik itu berupa perintah maupun larangan, di sana penuh dengan kasih dan sayang Allah untuk kita, hamba-hamba yang beriman khususnya. Kalau kita mau menyadari, kita mau menghayati ayat-ayat Allah, semua penuh dengan kasih sayang Allah. Pesan-pesan Allah itu agar apa? Agar hamba-hambanya yang bernama manusia, khusus orang-orang yang beriman itu tidak akan celaka hidupnya besok di akhirat Pak. Sebab di akhirat itu adanya hanya celaka dan untung, tidak ada yang lain. Hanya dua itu, ada yang rugi, ada yang untung. Untung yang selamanya, rugi pun selamanya. Ya kan? Nah, orang-orang yang menggunakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kedua tadi nikmat sehat, gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat sehatnya itu bermanfaat untuk tabungan Bapak Ibu, untuk bekal. Dan ingat bahwa bekal kita untuk besok menghadap Allah itu hanya satu Pak, tidak ada yang lain. Tidak ada harta benda yang kita kumpulkan menjadi bekal kita, tidak ada rumah mewah yang kita kumpulkan, kita bangun kemudian besok jadi bekal kita akhirat. Tetapi Allah menyebutkan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah bekal takwa. Monggo gunakan apa yang diberikan Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka ikhtiar mencari kebahagiaan kita besok di akhirat. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrika. Gunakanlah saat kayamu sebelum datang saat fakir. Saat kita masih diberi kenikmatan berupa harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan gunakan itu untuk lebih takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari kebahagiaan besok di akhirat. Di dunia ini hanya sebentar. Dan hadis Tirmidzi disebutkan usia umat Nabi Muhammad itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun Pak. Sebentar sekali. Jadi kalau bapak yang sekarang usianya udah 70 tahun ke atas itu udah dapat bonus itu Pak. Dapat bonus dari Allah. Syukuri dan gunakan itu untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan kekayaanmu sebelum datang masa miskin. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kita kekayaan harta benda itu berupa ujian untuk kita.
kita syukuri dengan menggunakan untuk lebih takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebaliknya digunakan untuk kepentingan dunia saja yang menyebabkan tidak mendapatkan kebahagiaan besok di akhirat. Moga kembali kepada diri kita masing-masing. Allah memang tidak pernah memaksa kita, Bapak Ibu sekalian. Beribadah untuk kepentingan dirimu sendiri, tidak beribadah pun untuk kecelakaan dirimu sendiri. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan yang dalam agama. Qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang ingin beriman, beribadah untuk kepentingan diri sendiri. Faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin kafir, biarkan dia kafir. Tetapi tadi kembali Allah sangat sayang pada kita, diselipkan setelah itu inna a'tadna lil-zolimina naro. Sesungguhnya orang yang zolim sudah diberi petunjuk dan mau mengikuti orang zolim, sesungguhnya diberi kemewahan-kemewahan tapi tidak digunakan untuk kepentingan akhiratnya, itu zolim. Maka Allah ingatkan orang-orang seperti inna a'tadna lil-zolimina naro. Sungguh orang yang zolim itu telah disediakan tempatnya besok di neraka. Saking sayangnya Allah kepada kita kalau kita mau menghayati ayat-ayat Allah, Bapak Ibu sekalian. Wa faragha qabla syughlika, dan gunakanlah saat luangmu sebelum datang saat sempitmu, saat sibuk. Juga nikmat saat kita mendapatkan waktu luang, itu sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Maka orang yang betul-betul menyadari ini, ketika datang waktu sholat, saat dia luang, dia tidak pernah menunda waktu-waktu sholatnya. Sebab nanti ketika dia mau sholat, mungkin saat itu dia sibuk. Baik, kalau kita lihat surat Al-Jumu'ah itu, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila kalian telah dipanggil, panggilan kita itu suara azan, panggil untuk kembali mengingat Allah dalam bentuk sholat, maka ciri-ciri orang beriman itu gunakan waktu longgarnya itu untuk fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', bersegera menuju kepada panggilan itu, zikrullah, sholat, dan untuk sementara segala urusan duniawinya, terutama jual belinya, ditinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Gitu. Nah, moga Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Gunakanlah nikmat hidupmu sebelum datang saat matimu. Untuk masih hidup, mari kita gunakan untuk apa tadi? Untuk golek kebahagiaan hidup kita besok di akhirat. Tetapi setelah itu yang kedua, Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Nah ini loh. Dunia hanya Allah sebutkan, jangan lupa bahwa kamu itu masih hidup di dunia, ada kewajiban-kewajiban duniawi yang harus kamu tunaikan. Ada hak-hak istri yang harus kamu tunaikan, ada hak-hak anak yang harus kamu tunaikan. Kamu punya tanggung jawab dunia, ojo lali, jangan dilupakan. Jadi Allah perintahkan kita serius ngurus akhirat. Apa yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan besok kita bahagia di akhirat, tetapi kamu ingat, kamu itu masih hidup di dunia. Ada kewajiban-kewajiban dunia yang harus kamu tunaikan. Jangan sampai lupa. Inilah sering pakar-pakar agama mengatakan, inilah faktor keseimbangan. Allah tidak menghendaki kita 24 jam waktu kita habiskan di masjid, tidak boleh. Tetapi sebaliknya juga tidak boleh 24 jam waktu kita gunakan untuk cari dunia, juga tidak boleh. Kita nggak mungkin sholat yang khusyuk kalau di saat kita sholat istri anak kita merintih kelaparan, pasti nggak khusyuk, Pak. Kita nggak mungkin khusyuk ketika kita sholat ingat bahwa anak kita minta uang SPP, sementara kita masih belum punya duit. Ini yang harus kita sadar. Tetapi sebaliknya juga begitu. 24 jam waktu kita tidak boleh kita gunakan hanya untuk kepentingan dunia dengan melupakan akhirat. Sebab apa tadi? Hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Maka Allah hanya menyebutkan, jangan sampai kamu lupa kepentingan hidupmu di dunia.
masih punya tanggung jawab di dunia. Maka ayat yang saya bacakan tadi Bapak Ibu sekalian pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 tadi, setelah Allah perintahkan kita untuk nomor satukan Gusti Allah ketika dipanggil, maka ayat berikutnya itu pelajaran lagi buat kita. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Masyaallah, indah betul agama kita itu, Pak. Jadi Allah itu tidak egois. Ini pelajaran luar biasa untuk kita. Kalau Allah egois kan waktumu 24 jam hanya untukku gitu, tapi tidak. Ini pelajaran luar biasa mengajarkan kita untuk tidak egois. Mumpung berpuasa kayak ayo, enggak. Tapi Allah mengajarkan kita, kalau kamu sudah selesai sholat menyembah aku seakan-akan begitu, fantashiru fil ardi, kembali bertebaran di muka bumi. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Tetapi ada pesan yang luar biasa yang Allah selipkan dalam ayat 10 surat Al-Jumu'ah ini. Dalam kalian sibuk mencari rezeki karunia Gusti Allah itu, wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kamu untung dunia maupun untung akhirat. Bapak Ibu sekalian, sering saya renungkan, Indonesia ini kan mayoritas muslim, Pak. Pejabat-pejabat kita di sana itu juga jelas mayoritas muslim. Tapi mengapa korupsi juga luar biasa di Indonesia ini? Sering saya tanya, mengapa korupsi, kejahatan juga merajalela di Indonesia ini? Sholatnya hanya di masjid, Pak. Di kantor sudah tidak sholat lagi. Maka apa sholat itu dikatakan yuqimus sholat, tegaknya sholat, bukan mengerjakan sholat. Kalau sholat itu tegak, tidak hanya tegak di masjid, Pak, tapi ketika kita di ladang, sholat kita masih tegak. Di kantor, sholat kita masih tegak. Artinya, bekas sholat itu kemanapun kita berada selalu menghias diri kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sholat itu kan sampai tingkat ihsan, Pak. Sementara ihsan itu disebutkan oleh Nabi, jika kamu beribadah, kamu sholat seakan-akan kamu sedang melihat Allah. Tetapi jika kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Inilah makna dari wadhkurullah katsiran, ingatlah Allah sebanyak-banyak. Itu artinya dimanapun saja kita berada, kita merasa selalu diawasi oleh Allah, meskipun kita tidak melihat Allah gitu. Sehingga sholat itu bermakna inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Karena sholatnya tegak dimanapun dia berada. Seorang pedagang di pasar gak mungkin ngibuli pembeli dengan mengurangi timbangan. Pembelinya gak ngerti, Pak Bu, tetapi Allah tahu gitu loh. Ini artinya bermakna ingatlah Allah sebanyak-banyakan di saat kamu sedang sibuk bekerja mencari karunia Allah dengan dalam urusan dunia ini. Aman, Pak. Sehingga Allah sebutkan la'allakum tuflihun, supaya kamu untung dunia yang tentram. Ya kan? Bahagia dunia itu tentram, Pak. Tapi kalau dia hidup bergelimang ke kemungkaran, sholatnya gak tegak tadi itu, berangkat ke ladang, tengok kiri kanan, lihat gak ada orang, kalau jodohnya tetangga dibabat, kan yang sampingnya nengek-nengek, sementara di kebunnya sendiri udah habis, babat nih kalau jodohnya tombong. Kenapa? Merasa bahwa tetangganya dia tangga gak ngerti, orang-orang kampung kita gak ngerti, tapi Gusti Allah ngerti, Pak. Gusti Allah tahu itu ada hitungannya sendiri. Takut kita orang yang beriman. Coba kalau sampai nikah seperti itu kan nggak tentrem, kehilangan keberuntungan, bahagianya hilang. Orang korupsi itu secara lahiriah Pak, dia bergelimang harta benda, tetapi begitu ada motor berhenti di depan rumahnya, gemeteran, sopoyo, polisi sopoyo. Orang maling itu hidupnya nggak tentrem meskipun bergelimang harta benda. Ada orang ketuk pintu saya udah gemeteran, sopoyo. Jadi Pak RT, Pak Duku, polisi hidup bergelimang dengan
kemewahan, tetapi tidak pernah merasakan ketentraman, kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan-aturan yang Gusti Allah. Sholat, maaf, tetapi sholatnya tidak tegak. Itu monggo Bapak Ibu sekalian. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu sudah selesai sholat, monggo kembali. Gak boleh malas memang. Islam gak mengajarkan kita menjadi orang malas kok. Jadi udah sholat ya, lerennya. Allah mengajarkan kita kalau udah sholat ya kembali bertebaran di muka bumi, kembali melaksanakan tugasmu selaku manusia sebagaimana biasanya. Tapi ingat, dalam kalian sibuk bekerja itu ojo lali, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dunia kamu bahagia, akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tetapi memang godaan itu banyak Pak. Godaan itu banyak. Kalau kita tadi, saya sudah ingatkan pada diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian, monggo sadari bahwa kita ini makhluk lemah yang selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar godaan-godaan itu bisa kita tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa. Bergantung orang beriman itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dalam ayat Al-Qasas 77 tadi, Allah pesankan kepada kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Masya Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-Imran 112. Mereka manusia itu diliput kehinaan, kebinasaan, aynama thuqifu, dimanapun saja mereka berada, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali mereka yang mau mengatur hubungan mesra mereka dengan Allah dalam bentuk ibadah. Tetapi tidak hanya itu, tetapi Allah juga menyebutkan agar kita tidak celaka, tidak binasa, maka mari juga mengatur hubungan dengan sesama manusia. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, maka Allah perintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Iya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, selalu dibarengi, diikuti dengan zakat. Kalau tidak zakat, mesti dengan infak sedekah, ya kan? Ini artinya satu sisi Allah perintahkan kita untuk vertikal kita jaga, juga berbuat baik terhadap sesama dalam bentuk zakat dan infak sedekah itu juga diperhatikan. Dalam rangka itu tadi menjaga diri kita agar diri kita ini selamat di dunia kita, hubungan dengan sesama kita insya Allah mesra, hubungan kita dengan Allah sebagai Khalik pencipta diri kita yang selalu memberikan kita sarana untuk kehidupan kita ini juga mesra, bahagia kita, selamat kita dunia dan akhirat. Maka Allah pesankan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kepada sesamamu sebagaimana Allah telah banyak sekali berbuat baik kepada kamu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah benci, Allah tidak suka, Allah tidak cinta kepada orang-orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Sering saya katakan, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi adalah orang-orang yang lupa akan dirinya. Siapa mereka? Orang-orang fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Siapakah mereka itu? Ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik itu paham Pak bahwa ini perintah tapi tidak mau dia mengerjakan. Paham kalau ini larang tapi dia justru gemar melakukan larangan-larangan Allah itu. Mengapa? Karena dia lupa akan aturan-aturan Allah, lalu Allah menjadikan dia lupa kepada diri mereka sendiri. Mata hati mereka digembok, dimatikan oleh Allah, sehingga dia lupa kepada dirinya sendiri. Akhirnya apa? Berbuat saenake dhewe.
Yang penting dia bahagia, meskipun kebahagiaannya itu mengorbankan banyak orang. Banyak contoh-contoh yang kita lihat. Setahun yang lalu kita dihebohkan dengan yang namanya Verdi Sambo, masih ingat Pak? Lah itu demi keuntungan dia, demi kebahagiaan dia, banyak sahabat-sahabat dia yang bintang 3, bintang 2 itu jadi korban lah. Hanya karena satu orang. Mulai itu ngeri. Orang-orang yang suka berbuat kerusakan, kenapa? Mereka lupa akan Allah, kemudian Allah menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Orang seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang dicari hanya kepentingan kebahagiaan dirinya sendiri, meskipun orang lain menjadi korbannya. Gaya hidup mereka adalah materialis, hedonis, demi mencari kelezatan materi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kelezatan, meskipun kelezatan yang dapat mengorbankan sekian banyak orang di sekelilingnya. Orang-orang beriman tidak diajarkan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Allah larang, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan sekali-kali kamu membuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan kita hidayah, taufik dan maunahnya, sehingga hidup kita di atas dunia ini selalu menyadari bahwa hidup kita bukan karena nikmat Allah, kita tidak bisa apa-apa. Maka mari pertama kita gunakan nikmat Allah itu untuk mendapatkan kebahagiaan kita besok di akhirat. Tetapi mari juga kita sadar bahwa kita ini masih hidup di atas dunia, masih punya tanggung jawab untuk kepentingan duniawi kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu berikhtiar untuk berbuat baik kepada sesama kita, karena Allah telah banyak berbuat baik kepada kita. Dan yang terakhir, janganlah sampai kita berbuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita tak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari selaku orang beriman, kantungkanlah hidup kita hanya kepada Allah. Kalau Allah sudah nolong kita, tidak ada yang mampu untuk menghalangi. Tapi kalau Allah lupa sama kita, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, memberikan hidayah sehingga kita selalu di atas jalur Gusti Allah menuju keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Mengucapkan kepada Ustaz Ibrahim Umar ingkang punika sampun paring tausiah. Salajengipun pengumuman saking layanan pimpinan Jabal Muhammadiyah Karangmusuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, titipan dari pengurus Jamaah Mekah bahwa kajian rutin Sabtu Kliwon besok ini bertempat di jublu pertemuan Pak Nahyon Sadir. Jadi kemarin di musola kita di pertemuan. Jadi jalan ke pondok 50 meter, jalan ke pondok Lemah ke timur 50 meter ke belakang sana. Itu pernah berada di sana. Mohon ini sebagai undangan resmi, sehingga yang tidak hadir mohon untuk disampaikan informasi ini bahwa semuanya kita rubah. Kemudian yang kedua kalinya bahwa akhir besok tanggal 26 sehabis PAB, klinik kita akan mengadakan pemeriksaan ringan gratis gula, kolesterol dan asam urat. Oleh itu karena kuota terbatas, nanti Bapak Ibu peserta yang berkeinginan nanti bisa daftar besok saja, tidak ada masalah. Masalah tempatnya kan belum bisa ketemu dengan dokternya. Lalu Bu Dokter ada tidak? Kemarin saya tanyakan hadir, kalau enggak ya nanti kita bisa saja tempatnya. Mungkin juga di sini. Jadi sehabis PAP tanggal 26 besok, di klinik kita di Muhammadiyah akan mengadakan pemeriksaan ringan gratis kolesterol, gula dan asam urat. Bagi yang berkeinginan bisa untuk mendaftar. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan donasi untuk pengadaan tanah pengembangan di Muhammadiyah
bersedekah membantu. Jadi kebutuhan kita 150, alhamdulillah sudah terkumpul 81 juta. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kepadanya. Lainnya kita kami tunggu sehingga nanti sampai saatnya kita mengembalikan ini sudah bisa tertutup 150 juta. Demikian informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bapak Ibu, saking pimpinan cabang Muhammadiyah Al-Mujur. Monggo kita akhiri pengawasan jam kita kanthi wawasan alhamdulillah bagi doa penutup kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari ageng sunbendur rasul bin Allah fatul khair wa basirul mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamu